على رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا أيها العابدون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو راضي، ومن كان يوم مثله من أمسه فهو مقبول، ومن كان يوم شرا من أمسه فهو ملعون. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa syukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit, yang pada akhirnya takwa itu adalah wal istidadul li yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang kekal nanti, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kita di hadapan Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2024 menuju tahun baru Masehi 2025, tentu banyak rencana yang ingin kita lakukan. Ada di antara kita ingin bertemu dengan keluarga, ada di antara kita ingin menyendiri, ada di antara kita mungkin ingin mengadakan sebuah perayaan dan lain sebagainya. Apapun rencana kita dan yang ingin kita laksanakan, yang terpenting adalah konsekuensi dari rencana itu. Apakah rencana itu jauh dari nilai-nilai agama, atau rencana itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang berperilaku seperti kaum, maka dia akan termasuk terhadap kaum itu sendiri. Namun ayat Al-Quran telah menjelaskan kepada kita dalam ayatnya yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
setiap diri kita memperhatikan apa yang kita lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka apapun rencana kita ke depan, kita harus mempertanggungjawabkan terhadap perilaku kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan di dalam agama kita terhadap hal ini. Perilaku yang pertama adalah bermuahadah, yang artinya kita mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita di dalam kandungan, kita sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah sebagai Tuhan kita. Hal ini disebutkan di dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, benar, Engkau adalah Tuhanku. Maka masih ingatkah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu di alam rahim itu kita menyaksikan dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Bahkan tak berhenti di situ. Dalam kurun waktu 1 hari kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kali yang kita janjikan kepada Allah ketika kita mengucapkan lafaz Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka berarti di sini tidak ada ilah-ilah, Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji kepada Allah, hanya Allah yang menjadikan sesembahan kita, hanya Allah kita meminta tolong. Maka akan menjadi masalah apabila janji itu kita ingkari dengan cara, satu contoh misalkan, ketika Allah berikan kepada kita sakit, maka kita datang ke tempat orang yang menganggap mempunyai kekuatan mistik, yang timbulnya adalah, mohon maaf, sangkaan-sangkaan atau buruk sangka. Harusnya kita datang kepada dokter untuk menyembuhkan itu, tetapi kita justru datang kepada tempat-tempat yang tidak dibenarkan di dalam agama. Berarti inilah kita telah melakukan pengingkaran janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perilaku syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Setelah janji kita ingkari kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mencari pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan bermujahadah, kesungguhan kita untuk tidak mengulang lagi akan perilaku yang salah tersebut. Kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan di dalam ayatnya, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya, maka Allah akan naikkan derajat bagi dirinya. Dalam ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, yang sungguh-sungguh tadi itu jihadnya kepada Allah dengan bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan raganya. Maka Allah akan berikan kepadanya derajat yang tinggi di sisinya, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka di penghujung tahun ini yang harus kita lakukan adalah kesungguhan kita di dalam menyadari akan kesalahan kita. Yang ketiga adalah sifat muraqabah yang disebut merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di tempat yang sunyi, di tempat yang ramai, dalam kesendirian maupun dalam keramaian, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Ketika seseorang punya rencana ingin berbuat maksiat pada waktu menyambut tahun baru, maka dia sadar akan adanya yang maha mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan muraqabah. Maka langkah selanjutnya adalah yang disebut dengan muhasabah, mengevaluasi diri kita selama ini. Bagaimana kondisi tahun ini? Apakah lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah tahun ini sama dengan tahun kemarin? Atau bahkan tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, "Man kana yawmu khairan min amsi fa huwa ghabit, wa man kana yawmu mislu amsi fa huwa maqbul, wa man kana yawmu sarran min amsi fa huwa mal'un." Barang siapa tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Apabila tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dialah orang-orang yang rugi. Barang siapa tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka itulah orang-orang yang celaka. Di penghujung tahun ini, bagaimana kita melakukan muhasabah diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri kita sebelum nanti Allah menghisab terhadap amal yang kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum Allah akan menghisab terhadap amal ibadah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah muhasabah diri, yang kita lakukan adalah muaqabah, yang artinya memberikan hukuman di dalam diri kita. Ketika kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, kebiasaan yang baik misalkan sholat berjamaah, bersedekah dan lain sebagainya, pada suatu ketika kita lupa karena urusan duniawi, contohnya misalkan lupa tidak mengerjakan sholat zuhur berjamaah, maka kita berikan hukuman di dalam diri kita dengan cara beramal soleh, dengan cara yang lain, baik itu bersedekah ataupun membaca Al-Quran ataupun dengan cara-cara yang lain. Ini pula yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2025 nanti tidak ada jaminan bagaimana tentang kehidupan kita. Apakah Allah memberikan kepada kita kenikmatan umur ataupun apapun untuk nikmat? Tidak ada jaminan itu. Maka hanya satu bekal jaminan yang akan memberikan kesuksesan kita baik dunia dan akhirat kita, yaitu bagaimana kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kokoh imannya disebut dengan orang mukmin. Maka dimensi orang mukmin itu diantaranya adalah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dimensi pertama, orang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Getaran yang tumbuh karena kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisannya, tingkah lakunya, perbuatannya berdasarkan dengan hatinya. Hatinya tidak sakit, hatinya tidak mati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, kebanyakan isi neraka jahanam itu bangsa jin dan bangsa manusia yang hatinya sakit dan boleh jadi hatinya telah mati. Ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'danun la yasma'una biha ulaika kal anfal hum adall ulaika humul ghafilun. Kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah bangsa jin dan manusia. Mereka diberikan oleh Allah hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan oleh Allah mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat akan kekuasaan Allah. Allah berikan kepadanya telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ketika kita sudah mengaku diri kita sebagai seorang muslim, mari menjadikan diri kita sebagai muslim yang kafah setelah keseluruhan kehidupan kita. Kita tidak boleh, tidak usah ikut-ikutan terhadap cara-cara orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi yang dalam menyambut tahun baru mereka. Kita tidak boleh terlena masuk dalam lingkup itu, karena Allah telah mengingatkan, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, barang siapa yang berperilaku seperti kaum tersebut, maka boleh jadi kita termasuk dari kaum itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita buka hati kita untuk menerima hidayah dari Allah SWT, dan semoga tahun ke depan Allah berikan kita umur yang panjang, diluaskan rezeki kita dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikati musabbikati bi kursihi. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله جل وعلا أقم الصلاة